Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, salam 3M yaitu maju, mandiri, dan modern. Saya atas nama Rusimin, penyuluh pertanian BPP Kecamatan Wailata. Saya bersama rekan-rekan penyuluh BPP Wailata akan menampilkan sebuah video inovasi teknologi. Karena dengan kekompakan rekan-rekan penyuluh pertanian BPP Wailata, sehingga video ini dapat kami buat. Tujuan daripada inovasi ini adalah untuk menuju pertanian yang ramah lingkungan serta dapat menumbuh kembangkan mindset atau pola pikir petani menjadi maju dan menjadi mandiri serta menjadi petani yang modern. Karena di era digitalisasi ini, petani banyak yang tidak sadar bahwa pertanian yang mereka terapkan adalah pertanian konvensional, sehingga dapat menguras kantong kita dalam segi modal untuk pertanian. Nah, dalam kesempatan ini kami mengajak para petani kita untuk menerapkan inovasi teknologi pertanian digital organik yang ramah lingkungan. Kami juga selalu melakukan kegiatan rutin setiap hari Kamis, yaitu kegiatan SL atau sekolah lapang untuk percontohan penerapan inovasi teknologi pertanian di dua desa, yaitu Desa Parbulu dan Desa Deboai, sehingga petani kita menjadi petani yang bisa mandiri serta bisa membuat pestisida atau bahan-bahan organik lainnya untuk diaplikasikan sendiri, dan juga bisa mencari bahan-bahan di sekitar kita untuk mencapai keseimbangan alam yang ramah lingkungan. Karena apa? Sehingga terjadinya ledakan hama dan penyakit itu karena tidak ada keseimbangan pada alam sekitar. Baiklah sobat organik, kita masuk kepada inovasi teknologi. Pada umumnya kita biasa sebut inovasi ini adalah Jadi Orfarm, singkatan dari kata Jadam Digital Organic Farming, yang berarti pertanian digital organik yang diambil dari ilmu Jadam. Apa itu Jadam? Jadam adalah singkatan dari kata Jayeon al dalam aun saramdul, yang berarti orang-orang yang menyerupai alam, yang didirikan oleh Yong Sang Cho. Jadi jelasnya adalah bertani secara organik di era digital yang diambil dari alam, yaitu ilmu Jadam. Sekilas filosofi tentang Jadam. Tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, seseorang tidak dapat membangun visi yang baik untuk petani dan pertanian. Teknologi perlu didukung oleh filosofi yang jelas, sistem pemikiran yang cinta alam dan cinta petani. Terkadang Anda melihat seorang petani yang semakin bingung karena dia menerima terlalu banyak pendidikan yang lebih buruk. Sebagian besar bentuk pendidikan dan prinsip-prinsip program pelatihan dan seminar diakhiri dengan kesimpulan yang sama, yaitu itulah mengapa Anda harus membeli produk kami. Anda paham? Sebagai seorang petani, Anda harus menetapkan filosofi Anda dan mendasarkan teknologi Anda pada itu. Filsafat ini tentang bagaimana Anda memandang tanaman, kehidupan, interaksi antara kehidupan dan alam sangat penting. Sistem kepercayaan Anda harus jelas, praktis, dan masuk akal. Oke, baiklah Sobat Tani, kita masuk kepada inovasi teknologi yang kita aplikasikan di lapangan. Yang pertama yaitu metode pengendalian penggerek batang dengan sistem konservasi. Sistem ini biasa kami lakukan pada lahan organik yang biasa kita lakukan di Desa Deboai dan juga Parbulu. Sementara ini kita uji di lokasi sekolah lapang
yaitu pengendalian secara konservasi. Bagaimana pengendalian secara konservasi? Mari kita lihat bersama. Langkah awal, kita harus mengenal terlebih dahulu seperti apa telur penggerek batang. Ini sebenarnya apa, Pak? Telur apa, Pak? Telur warung kupu-kupu. Telur wareng, telur kupu-kupu. Pak, telur apa nih, Pak? Telur kupu-kupu sama telur wareng. Telur Orang udah kayak orang Baik, Bapak-bapak. Ini adalah telur penggerek batang atau yang biasa disebut dengan sun. Kalau kita kenal, kita sayang, pengendaliannya gampang. Ya. Jadi bagaimana cara pengendaliannya? Pertama, padi kita masih umur tanaman muda. Ketika umur tanaman muda, Bapak periksa, Bapak masuk apabila dalam 1 meter pucuk sangkar terdapat 2 kelompok telur lebih 2-3 hari. Bapak masukkan telur penggerek batang itu, Bapak biarkan selama 2-3 hari. Apabila ada yang keluar itu dia berterbangan, itulah obatnya. Itu yang namanya musuh alami, namanya parasitoid trichogramma. Dia trichogramma itu mampu membunuh penggerek batang di lahan itu 70-90%. Jadi ada 2 keuntungan yang kita dapati. Kalau setiap minggu kita masuk, kita kumpulkan telur penggerek batang, kita masukkan ke dalam botol aqua, berarti kita sudah melakukan satu yang namanya pengendalian secara mekanik, yaitu kita dapati, kita ambil, kita masukkan ke dalam botol aqua. Setiap minggu Bapak lakukan itu, tanpa kimia pun padi kita itu akan aman. Tapi harus dilakukan sedemikian. Maka dengan bau khas daripada telur penggerek batang ini, maka dia akan datangi telur-telur yang ada di lapangan itu, akan memparasit ini telur ini. Sehingga telur ini sudah tidak menetas sebagai ulat. Dan ini harus bisa dipraktekkan. Ya, harus bisa dipraktekkan. Karena selama ini kita terlalu banyak bermain dengan kimia. Kita lupa bahwa di telur ini ada obatnya juga, yaitu yang namanya parasit trichogramma. Dia bisa mengendalikan penggerek batang 70-90%. Jadi yang paling bagus, botol ini kita bungkus dengan kain hitam, ya kan, atau cat hitam. Nah, kalau kita katakanlah kalau kita tidak mau repot untuk bawa pulang botol dan sebagainya, botol bisa kita tancapkan di lahan, tancapkan dengan tiang. Kita sudah bungkus dengan kain hitam. Di luar ini kita buka kan? Di luar ini kita leburi dengan gemuk. Maksudnya dengan gemuk maksudnya apa? Ketika telur ini ada yang keluar itu katakanlah ulat itu dia merayap, maka akan menempel pada gemuk itu. Ya kan? Sedangkan yang parasitoidnya itu dia akan mencari cahaya, dia akan keluar, akan memakan telur-telur penggerek batang yang ada di sawah. Gampang sebenarnya, Pak. Kalau orang selama ini orang mengeluh tentang sundep, ya kan? Padahal penanganannya alam sudah menyediakan segalanya. Tinggal kita mau mempraktekannya saja. Apalagi kalau kita punya, bisa pakai bambu, bisa pakai botol aqua. Kita bungkus dia dengan kresek hitam bisa, kain hitam bisa, ya kan? Kedua, yaitu JMS atau Jadam Mikroorganisme Solution, adalah sebuah cara untuk kultur mikroba yang beraneka ragam sebagai bentuk duplikasi awal kesuburan tanah hutan atau gunung ke lahan kita. JMS dipopulerkan oleh Presiden Jadam Organic Farming Yong Sancho. Tanah hutan atau gunung, daun sebagai starter atau strain, dan kentang kukus sebagai makanannya mikroba. Fungsi yang hendak dicapai dengan dibuatnya JMS adalah menetralisir salinitas atau kadar garam yang berlebih dalam tanah, menetralisir residu atau kontaminasi lainnya akibat
pemberian pupuk kimia dan pestisida sintetik yang mengendap di dalam tanah, mencegah dominasi sebuah mikroba patogen atau germ yang berada dalam tanah, merangsang keluar akar baru hingga mampu memunculkan tunas daun hingga bunga. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat 10 liter JMS. Yang pertama, kentang kecil 1 biji yang sudah dikukus. Yang kedua, serasah daun lapuk atau humus tanah hutan 1 genggam. Yang ketiga yaitu garam 1 sendok makan beserta 10 liter air. Langkah awal, kita potong-potong kentang, lalu kita rebus kentang sampai benar-benar sudah empuk. Kemudian kita siapkan kentang rebusnya yang sudah dingin. Lalu kita siapkan tanah humusnya beserta airnya dan juga garamnya. Dan juga siapkan kain dan batu sebagai pemberat. Kita remas dia di dalam air 10 liter. Kita remas dia di dalam air sebanyak 10 liter. Minta tali. Kalau kayak harus dikasih Minta tali. Kita masukkan batu, kita ikat. keras ke bawah. Ya, ikat saya ya. Kita ikat. Kita rendam dia. Selanjutnya Masukkan garam dan siapkan kentangnya bisa lebih dari 1 biji. makanannya bakteri atau mikroba yang kita minta batu sebagai pemberat. Tuang jaring. Setelah itu kita tambahkan pemberat, kita ikat, kita tutup, kita rendam, kita tutup. Kita tutup. Selama 24 jam itu kita sudah bisa menggunakan. Jadi batas penyimpanannya itu 1 sampai 3 hari. Jadi bagaimana tandanya gitu dia sudah jadi? Kalau dia sudah jadi itu kalau kita lihat buihnya sudah naik. Semakin banyak buih maka semakin bagus. Jadi bikin ini batasnya pakainya itu hanya 3 hari. Setelah 3 hari itu mikrobanya sudah lemah. Jadi pas waktu aplikasi ketika belum ada tanaman ini langsung disiramkan pada tanah. Nah, tapi kalau kita mau pakai kocor 10 cc per liter air itu disemprotkan. Tapi ingat karena ini adalah mikroba pengurai, maka harus cairan itu bebas pestisida. Yang ketiga, Menjadi petani yang maju, mandiri, modern. Kata yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani semua, sahabat pertanian, sahabat organik semua, salam hijau luar biasa. Pada hari ini kita sedang berada di lokasi P4 yaitu kelompok tani Karya Bakti. Dalam kegiatan P4 ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembuatan PGPR. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah melakukan pembuatan PGPR yang ketiga kalinya. Sementara stok yang kita punya sudah habis dipakai dan didistribusikan. Kemudian di kelompok P4 ini, kelompok Karya Bakti yang diketuai oleh Bapak Kamit sendiri. Oke, kawan tani semua, simak baik-baik cara pembuatan PGPR berikut. Yang perlu kita siapkan yaitu miwon 250 gram. Kita bisa bagi menjadi 4 karena untuk 200 liter kita menggunakan drum 50 liter jadi menjadi 4. Siapkan terasi 2 kg.
Siapkan juga dedak halus 4 kg. Kemudian kecambah atau capar dari kacang hijau, bisa juga dengan kedelai 2 kg juga. Dengan kita siapkan kapur sirihnya 2 kg, dan juga kita siapkan gula merah 8 kg. Kemudian siapkan air yang sudah direbus. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama ketua kelompok yang akan membuat PGPR. Hari ini akan kita buat PGPR sebanyak 200 liter. Mungkin bahan-bahannya mudah dan sangat cepat pembuatannya. Yang pertama kita rebus air dulu seperti ini yang kita lihat di depan kamera mungkin. Lalu bahan-bahannya seperti satu. Yang pertama kita masukkan dedak. Sambil diaduk-aduk ya bapak-bapak, sampai merata. Yang kedua bahannya gula merah. Kita masukkan juga, kita masukkan ke dalam drum ini seperti ini. Kita aduk sampai merata. Kemudian bahan yang ketiga, terasi. Kita masukkan juga ke dalam sini. Sekarang gagak. Sambil diaduk supaya rata. Kemudian kita masukkan juga kapur sirih. Kemudian bahan yang selanjutnya itu ada kecambah atau capar orang Jawa bilang. Dari kacang kedelai juga bisa. Ini kita pakai yang simpel saja, yang dari kacang hijau. Yang terakhir bahannya yaitu dari miwon atau micin. Kita masukkan juga ke sini. Kemudian setelah merata semua, kita dinginkan dulu sampai benar-benar dingin, baru kita masukkan ke dalam drum. Demikian cara pembuatan PGPR hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah dapat menyesuaikan kembali PGPR sebanyak 200 liter, sehingga kita dalam P4 ini sampai saat ini sudah memproduksi sebanyak 450 liter. Tadi sudah dijelaskan sendiri oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bakti 1 Desa Debuai cara pembuatannya. Setelah selesai kita buat semua, kita dinginkan. Setelah dingin baru biang PGPR-nya itu dimasukkan. Setelah itu kita fermentasi sebanyak 14 hari baru kita bisa gunakan. Cara aplikasinya yaitu hanya 1 gelas aqua per tangki. Dilakukan seminggu sekali selama masa pertumbuhan tanaman. Oke? Manfaat dari PGPR ini adalah merupakan bakteri pemacu pertumbuhan yang hidup berkoloni pada akar tanaman, sehingga mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Kalau tanaman itu punya pertumbuhan itu tidak cepat, dengan sendirinya maka bisa menghindari tanaman dari serangan hama dan penyakit. Kalau sudah terhindari serangan hama dan penyakit, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi kualitas daripada produksi hasil kita. Baiklah, air rebusan bahan-bahan yang tadi sudah dingin. Segera kita masukkan ke dalam gentong 200 liter dan siap kita berikan biang PGPR-nya yang dari akar bambu. Sebagai catatan,
untuk perebusan bahan-bahan tadi kita jadikan 180 dan biang PGPR-nya 20 liter supaya genap menjadi 200 liter. Jadi kita bisa memproduksi 200 liter PGPR. Berikut ini biang PGPR yang kita sudah siapkan sejumlah 20 liter dan akar bambunya kita pakai 4 kg. Untuk pembuatan biang ini dari akar bambu kita rendam selama 1-3 hari sebelum pembuatan atau perebusan bahan-bahan untuk pembuatan PGPR. Akar bambu yang kita ambil sekitar kedalaman 10 cm. Kita ambil berikut juga tanahnya. Langkah berikutnya kita masukkan ke dalam drum yang sudah kita buat tadi. Tapi catatan kalau sudah dingin baru kita masukkan biangnya dan kita tutup fermentasi selama 14 hari atau 2 minggu. Oke, mungkin cukup sekian pembuatan PGPR. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para petani semua. Salam hijau luar biasa. Terima kasih. Marilah menjadi petani yang maju, mandiri, modern. PKT, yes! Dan kami juga sempat mewawancarai petani setelah memasuki waktu pasca panen dan pengakuan mereka alhamdulillah sangat memuaskan. Mana padinya, Bu? Bagus, bersih sekali, nggak ada depung untung-untung lagi. Depung padi besar-besar, nggak ada depung ulat-ulat yang busuk, apa itu namanya? Kalau dulu biasanya banyak ulatnya ya? Dulu tuh ulat langsung belalang yang halus-halus itu. Belalang apa yang hijau-hijau itu. Kalau dulu itu sekali. banyak kepompong ya? Apa kepompong itu, Pak? Iya, entung orang Jawa bilang ya. Orang Jawa bilang. Tapi kali ini nggak ada ya? Nggak ada. Lihat bersih sekali. Bersih ya. Satu, kami berada di rumahnya Pak Rasito, salah satu peserta PM4 dari kelompok Karya Bakti 1 Desa Deboai. Bagaimana Pak hasil panen sekarang? Alhamdulillah panen sekarang kita mendapatkan 78 karung. Cuma memakai PGPR 4 kali, PASNA 4 kali, asam amino 2 kali, trichoderma 1 kali. Dan dibandingkan panen yang lalu cuma memakai kimia cuma mendapat 29 karung, penyemprotan 8 kali. Saya pertama kali tanam padi dengan hasil 130 karung. Ya alhamdulillah dengan herbal yang ramah lingkungan, dengan PGPR 4 kali, asam amino 1 kali, PASNA 4 kali, trichoderma 2 kali. Ya alhamdulillah saya merasa biaya sangat murah ini. Ya syukur alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan. Nah itu ya dengan alhamdulillah biaya merasa ringan sekali dengan herbal yang ramah lingkungan ini. Ya juga murah sekali lah, terasa enggak gitu. Kiranya sampai di situ saja Pak. Sebuah penghargaan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Maluku pada saat tanam perdana kepada penyuluh teladan. Penghargaan penyuluh teladan atas nama Bapak Sukoyo.
Mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk foto bersama. Oke Pak, sekali lagi Pak. Izin 1, 2, 3.